Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Adgista Putri dengan NIM A1G124062. Saya dari kelas 3B PGSD. Pada kesempatan ini, saya akan mereview seluruh materi perkuliahan, bimbingan dan konseling dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir. Pada pertemuan 1, kami membahas mengenai kontrak kuliah. Dosen menjelaskan tujuan mata kuliah, aturan kelas, metode pembelajaran, serta penilaian di awal. Kami diarahkan untuk memahami bahwa mata kuliah BK sangat penting bagi calon guru, apalagi guru SD, karena guru kelas adalah pihak yang paling dekat dengan peserta didik dan menjadi pembimbing serta berpengaruh dalam berkembang mereka. Lanjut, pada pertemuan kedua, kami mempelajari tentang pengertian, prinsip, dan kedudukan BK. Dijelaskan bahwa pengertian bimbingan dan konseling adalah bimbingan dan konseling terdiri dari dua istilah, yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan memiliki arti menunjukkan, membantu, membimbing, mengatur, memimpin, atau menuntun. Sedangkan konseling adalah interaksi profesional antara dua orang, yaitu konselor dan klien. Konseling dilakukan melalui wawancara dengan tujuan membantu individu yang mengalami masalah agar dapat memahami dirinya dan mampu mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian, BK memiliki posisi penting dalam pendidikan karena bertugas membantu peserta didik berkembang penuh dan mandiri. Pertemuan ketiga, Bapak menjelaskan tentang tujuan, fungsi, dan asas bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Tujuan bimbingan dan konseling di sekolah dasar membantu individu mengembangkan dirinya secara optimal sesuai dengan tahap perkembangannya. Melalui layanan BK, peserta didik diharapkan dapat menjadi pribadi yang berguna bagi kehidupannya, memiliki wawasan, pengetahuan, interpretasi, pilihan, penyesuaian, dan keterampilan yang baik. Ya, ada asas-asas bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Asas adalah dasar atau tumpuan dalam berpikir dan bertindak dalam pelaksanaan BK. Untuk pertemuan keempat, Bapak menjelaskan tentang perkembangan masa kanak-kanak awal. Nah, masa-masa kanak-kanak awal berlangsung pada usia 2 sampai 6 tahun, yaitu masa prasekolah hingga TK. Pada masa ini, anak memiliki beberapa tugas perkembangan penting seperti belajar memahami jenis kelamin, membangun kontak perasaan dengan orang tua dan lingkungan, memahami realitas fisik dan sosial, serta belajar membedakan benar dan salah. Ciri khas anak prasekolah adalah aktivitas bermain, perkembangan fisik dan motorik, kreativitas, perolehan bahasa, serta perkembangan emosi dan sosial. Secara fisik, anak mengalami pertumbuhan pesat dan mulai menguasai keterampilan motorik. Secara intelektual, mereka berada pada tahap profesional. Anak sudah dapat merasakan berbagai emosi dan mulai belajar mengendalikannya. Nah, pada aspek sosial, mereka berada pada tahap perkembangan psikososial Erikson. Anak juga mulai mengenal peer group, mengalami konflik sosial, serta memahami konsep gender meski masih bersifat stereotip. Untuk pertemuan 5, Bapak menjelaskan tentang layanan BK komprehensif. Dalam BK komprehensif di SD terdapat 4 layanan utama. Yang pertama yaitu layanan dasar, ada layanan responsif, ada perencanaan individual. Yang keempat ada dukungan sistem. Untuk pertemuan 6, dosen sebelumnya membahas tugas perkembangan anak SD meliputi aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral. Faktor yang mempengaruhi meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Implikasinya, pendidikan perlu disesuaikan dengan tahap perkembangan anak dan melibatkan orang tua. Itu pertemuan ke-7, Bapak menjelaskan tentang bentuk-bentuk layanan BK di SD dengan fokus utama pada pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. BK di SD memiliki 4 komponen utama. Yang pertama layanan dasar untuk semua siswa, lalu yang kedua layanan responsif yaitu kuratif untuk siswa bermasalah, lalu yang ketiga layanan peminatan dan perencanaan individu. Peran spesifik guru kelas meliputi identifikasi masalah, memberikan informasi akurat, fasilitator materi BK, motivator, mediator konflik ringan, dan alih tangan kasus berat ke guru BK. Kesimpulannya, BK di SD fokus pada pengembangan dan pencegahan masalah. Menggunakan teknik-teknik yang sesuai untuk anak-anak dan guru kelas adalah kunci suksesnya BK. Baik, itulah tadi video yang saya buat tentang pertemuan 1 dan pertemuan 7. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.